Masya Allah, bocah-bocah tiktokan. Insya Allah tiktokan, tiktok pai itik pai kotok. Bocah ampun. Bahkan ditanya nih, bahkan kalau kita ngaji lebih tinggi, jangankan hati, jangankan mata, mulut, telinga, tangan, nafas bakal ditanya. Nafas kita keluar masuknya dipakai ibadah atau pakai maksud? Akhlak, ilmu akhlak betul. Yu'rabu biha salahul qalbi, kebaikan-kebaikan hati, dan juga panca indera. Itulah akhlak sesuai dengan tugas dari DKM dan kawan-kawan jajarannya. Materi saya bagus itu ya, jadi supaya enggak tumpang tindih, walaupun memang diulang-ulang enggak masalah sebenarnya, tapi jadi bagus, jadi bagus. Jadi Pak Kiai itu bagian apa, Pak Kiai Saudian, Pak siap bagian apa, saya bagian apa. Tadinya saya berharap pegang makan aja saya. Ya, berarti bukan ngaji makan doang. Bagian akhlak saya ambil, karena akhlak bukan hanya mencakup hati, nanti mencakup kepada panca indera. Dan perlu kita ketahui, akhlak itu luar biasa. Kata Profesor Dr. Al-Habib Al-Hafidh Al-Muslim Al-Ustaz Al-Imam Abdullah bin Abdul Ghadir Al-Faqih Malang, Jawa Timur, yang makomnya di Kasim di perkotaan. Nah, kata beliau, untuk jadilah orang yang berakhlak, jangan hanya orang yang pintar. Karena orang yang pintar belum tentu berakhlak. Tapi kalau orang berakhlak, insya Allah pintar. Awas, akhlak itu luas loh, anak muda, bapak ibu. Bukan hanya akhlak ketika etika duduk dan juga ketika ini. Akhlak itu luas, ada akhlak kepada Allah, nanti akhlak seorang guru, akhlak seorang murid, akhlak seorang suami, akhlak istri. Nanti ada kita pilih soal. Jadilah orang berakhlak. Makanya lulusan beliau mah punya pondok Darul Hadis, itu akhlaknya luar biasa. Saya diajarkan musyawarah sama guru saya mondok di sana hampir 10 tahun, termasuk muhibbin, bahkan yang dicintai. Murid cinta sama guru wajar, tapi guru saya luar biasa, guru cinta sama beliau. Ya, murid cinta sama guru harus, tapi guru cinta sama murid jarang. Nah, termasuk guru saya yang pernah ceramah di Atap, kapan-kapan boleh nanti kalau ada acara kita undang ke sini. Beliau bukan hanya cinta ke guru, udah harus, tapi gurunya cinta sama beliau. Maksudnya senang. Bahkan ada kalimat, engkau sudah aku anggap adalah anakku sendiri. Nah, itu lulusan di sana akhlaknya bagus. Sampai saya diajarin cara musyawarah sama beliau. Lagi lulus SD saya mondok beliau. Lulus SD mondok di Kalideres. Ya, saya beli ambil. Itu akhlak salaman ke orang tua, Pak. Satu pegang tangan, dua tangan, seret, saking etikanya. Ternyata pas saya pelajari, nyium ini adalah kehormatan, ini adalah keberkahan. Guru keberkahan yang mengajari tentang agama, kalau cium ini tentang bapak atau ibu, keberkahan tangan inilah yang pernah berjuang untuk mengetahui kita. Itu, sini, sini contohnya. Ya. Pegang, seret. Anak santri aja ini dibilangnya itu sambilannya. Ada lupa, ya dulu gitu. Anion ya. Itu salaman yang bagus. Karena kalau cuma ini doang, itu baru salaman penghormatan. Nyium ini salaman keberkahan. Insya Allah kalau para habaib, apalagi dari daerah Jawa, luar biasa etika. Sekarang Pak, jangankan cium tangan bolak-balik. Bukan berarti guru pengen dihormati, bukan. Cuman kita menghormati guru tuh. Pengen dihormati jangan, tapi menghormati harus. Jangankan salaman bolak-balik 3 kali, anak kita sekarang nyium tangan sekali aja udah males. Dikening. Karena kekening belum di sini, belum dia. Etika salaman ada caranya.
Aduh, kalau pernah main ke pondok-pondok Jawa, Pak Ustaz, saya pernah ke Lirboyo. Kalau ada guru keluar, ya, atau lagi pada main langsung berhenti. Kalau ada, pokoknya etikanya luar biasa. Bukan ada di bahasa. Nah makanya beliau ramai malah sekarang dijadikan status, dijadikan ada gambar beliau. Jadilah orang berakhlak. Jangan hanya orang yang pintar, karena orang yang pintar belum tentu berakhlak. Berapa banyak orang yang pintar, maaf, berani membohongi orang lain. Berapa banyak orang yang pintar, terkadang dia malah menipu. Berapa banyak orang yang pintar, terkadang dia malah sombong. Tidak semua orang pintar berakhlak, tapi setiap berakhlak pasti pintar. Karena nggak mungkin dia punya akhlak kalau nggak pintar. Satu, dua. Kata Imam Syafi'i, kalau kita hanya mengejar pintar, tidak mengejar akhlak, khawatir seperti iblis. Iblis kurang bagaimana pintarnya? Bukan lagi jadi penghuni surga. Dalam tafsir Sawi menjadi penasehat ahli surga. Jago berarti. Bayangin coba, bukan lagi penduduk surga, penasehat ahli surga. Master of ceremony. Penasehat. Pintar berarti iblis. Penasehat ahli surga. Gara-gara gak punya akhlak, sombong di hatinya. Anak saya diciptakan binar dari api neraka, dari api. Wa khalaqahu min tin, dan Adam dari tanah. Masa saya harus sujud sama yang saudara dari tanah? Timbul akhlaknya, gak sopan sama Allah. Allah yang menciptakan iblis, Allah yang mengizinkan di surga, Allah yang menciptakan surga, Allah yang menjadikan mengangkat penasehat, disuruh Allah melawan, gak punya akhlak kan? Gak punya akhlak. Pintar iblis, gak punya akhlak. Check off, mau check in, cekcok. Check in masuk kan ya? Check in, kali-kali lagi ke hotel, main galau naik. Soal marina udah kali-kali nyari yang kayak lah, pegang ngetok ya. Halo, halo Pak, buru selimutnya. Kata Bang Iki, sudah ada. Ini selimut hidup ya. Karena pengalaman guru saya lagi ke Malang, Ustaz. Ya Allah, itu sekelas kiai guru saya lagi mau haul. Haul kan suka pada hadir muridnya ke Malang. Coba deh kalau pas haul penuh itu kata kelima. Cerita guru saya, masa diketok pintu, nanyain selimut. Kan udah ada di rumah kan? Gak taunya selimut hidup. Kalau bukan kiai juga lumayan kan? Mesti bocah begini. Nah, check out, dikeluarin, diusir. Iblis pinter tapi nggak punya akhlak, diusir dari surga. Yang sudah di surga diusir dari surga. Naudzubillah, gimana kalau manusia yang belum pernah ke surga nggak punya akhlak? Jangan harap bisa ke surga kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah di surga aja nggak punya akhlak sama Allah, diusir. Apalagi yang belum masuk ke surga. Akhlak penting. Akhlak, makanya akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Ya, karena kalau hanya mengejar ilmu, mengejar pinter, tapi tidak punya akhlak, kurang bagaimana pinternya iblis. Jago iblis, pinter, tapi gara-gara nggak punya akhlak, tastakbar, dia menjadi takabur, kemudian diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah subhanahu. Akhlak mungkin insya Allah urusan-urusan yang lain kita sering mendengar, apalagi sekarang banyak Google kan, banyak YouTube tentang penceramah. Akhlak yang kadang-kadang kita lupa. Nah kitab ini nanti boleh Bang Eki, Bang Fajar, ya yang pengen beli kitabnya silahkan. Berapa? Kurang tahu, saya lupa harganya ya, antara sekitar 10.000. Mahal gimana? Sama kuota, mahal mana kuota bulanan. Beli kitab, membeli kitab, jangankan ilmunya, kitabnya aja ini setahun belum tentu habis. Masa dimakan berapa? Beli kuota paling sebulan
Betul nggak? Kedua, ilmunya nih kalau kita bahas belum pahalanya, belum ilmunya, bukan hanya sebulan setahun sampai ke kuburan, nih kita ilmunya bakal nemenin kita ke kuburan. Makanya saya suka ngasih tahu ke anak santri. Bagian suruh beli kitab, orang banyak bilang mahal. Bagian beli HP, juta. Juta ya Mas. Bagian 1 juta 2 juta HP kebeli kan? Masa beli kitab nggak kebeli? Manfaatnya di akhirat. Sengaja saya ngambil kitabnya yang ada gampang dibacanya, dan ngambil yang salah yang perlu. Itulah pengertian akhlak kitab ini, namanya Taisirul Khalaq, dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Hafidh Hasan Al-Mas'udi. Apa itu akhlak? Tadi ibaratun an qawaida yu'rafu biha salahul qalbi wa sa'idul hawas. Ilmu yang membahas tentang undang-undang bagaimana memperbaiki hati dan juga kaca indera, anggota tubuh yang lain. Kemudian apa keuntungannya? Wasamratuhu salahul qalbi wa sa'idul hawasi fid dunya wal fawzi bi a'lal maratibi fil akhirah. Buahnya, karena setiap kita menanam kebaikan pasti ada buah. Buah dari pelajaran akhlak akan bisa menata kebaikan hati. Awas, karena di hati ini banyak virus banyak, bukan hanya aku, bukan hanya corona. Di hati ini virusnya banyak. Nanti kita bahas ke depan. Banyak virus yang berbahaya, lebih bahaya daripada kopi kapal api. Kopi. Virus hati. Ya, nanti buahnya bisa memperbaiki hati, wasailul hawas, dan juga anggota tubuh yang lain di dunia jadi baik. Dan nanti di akhirat wal fauz, akan mendapatkan kebahagiaan bi'alal maratibi, dengan tinggi-tingginya derajat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini sedikit bahasan tentang kitab. Nama pengarangnya, nama kitabnya, kandungan ilmunya tentang akhlak, apa pengertian akhlak, kemudian apa buah daripada akhlak. Kalau yang bisa saya kasih hadiah nih, di pertanyaan. Apa nama kitabnya, siapa pengarangnya, apa isi ilmu di dalamnya, apa pengertiannya, yang kelima tadi apa buahnya. Dan saya nggak katakan hadiahnya nih, HP casingnya aja tapi. Nama kitabnya Taisirul Khalaq, pengarangnya Syekh Al-Alim Al-Hafidh, ya Hafidh Ufan, ya Hasan Al-Mas'udi. Terus bahasan kitabnya, bahasan ilmunya tentang akhlak. Apa pengertian akhlak tadi? Adalah pelajaran-pelajaran tentang undang-undang yang mengetahui bagaimana cara memperbaiki hati dan juga bagaimana cara memperbaiki tingkah laku kita. Ya. Kemudian yang terakhir, apa buahnya, keuntungannya? Keuntungannya di dunia akan menjadi orang yang baik hati, baik tingkah lakunya. Nanti di akhirat akan mendapatkan keuntungan karena mendapatkan derajat yang tinggi. Contohnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la'ala khuluqin azim. Beliau langsung dicap oleh Allah. Wa innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la'ala khuluqin azim, adalah budi pekerti akhlak yang sangat tinggi. Di antara baginda Rasul menjadi manusia terkenal dunia akhirat karena akhlaknya yang luar biasa. Akhlaknya. Nah, nanti bahasan pertama bakal ngebahas tentang akhlak kepada Allah. Sebelum ngebahas akhlak kepada yang lain, yang paling utama dalam kitab ini, bahasan pertama tentang pasal bagaimana beretika, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi sumber yang sangat penting. Karena kalau nggak punya etika sama Allah, takut. Iblis sudah di surga, diusir.
cekol, kepadok sih. Itu mau company. Dikeluarin iblis. Iblis aja pinter penasehat surga, gara-gara gak berakhlak kepada Allah, iblis diusir dari surga. Naudzubillah. Gimana kalau manusia di dunia yang belum pernah ke surga, kemudian sama Allah meloncong, ngomong pengen ke surga. Paham Pak? Paham ya? Yang sudah di surga aja gara-gara sama Allah gak punya akhlak, diusir. Metu sirah. Bahasa Jawa Serang tuh Pak. Apa bahasa Indonesia metu Pak? Ya saya karena tahunya Jawa Serang. Metu keluar. Mau manji kan masuk. Ya, mungkin ada bahasa keraton yang ada. Nah kalau itu masakan Jawa Serang Makassar. Owe kan. Metu sirah. Sire kan ya. Sedang sire kan. Apa pada metu? Masalah mas, metu aja. Metu. Mangan. Dahar lemes kan? Dahar lemes kalau Jawa mah. Kalau Jawa lemes dahar. Kalau di kita di Sunda dahar kasar. Dahar lemes kan? Iya. Kalau kata orang Sunda, wis mangan orang urut nak. Orang Jawa nanya orang Sunda. Makanya aku bisa dikit-dikit. Mangiki sing ngendi? Sing kan ising. Di kendi, sing ngendi, nih ngendi kan kalau Jawa sekarang sing ngendi karena ini borong-borong sing kendi aja gitu. Borong-borong sing kendi, ngisi kayak apa buat tenang bukan? Nah sama keluar. Ya, jadi nanti bahasan pertama di kitab ini baru di biografisnya kitab ini. Ya, nanti boleh Bang Fajar yang mau beli, insya Allah nggak sampai di lowong minyak. Dari seluruh halak. Nambah keberkahan, nambah ilmu, mata melihat nama Allah kan, melihat nanti. Nggak apa-apa nggak bisa, lihat aja kan saya tuntun cara bacanya. Karena segala sesuatu nggak langsung bisa. Kita aja pertama lahir ke dunia nggak langsung lari, lagi ya, lagi nggak langsung bawa galon lagi lahir enggak, enggak. Bertahap dulu. Sama pengen bisa baca kitab juga nggak langsung. Bahkan waktu di zaman aja syarat ngaji, waktu di zaman panjang waktunya minimal 10 tahun. Saya diajarin guru, ngaji itu jangan pengen cepat bisa, harus sabar. Waktu di zaman ada bahasa taklimnya, dakain wa irsin wa sibarin wa bulghatin wa irsadil syarat ngaji kalau pengen bisa. Pengen apa? Satu, zakat. Zakat ada yang mengartikan cerdas, tapi guru mengartikan zakat akalnya tidak ada gangguan. Tidak ada gangguan. Repot kita kalau ngajar ngaji yang akalnya ada gangguan. Ini mau kita ngebahas dulu, dia ngebahas jalan-jalan. Akalnya ada gangguan. Ini nama semua nih makan. Buktinya kalau kue dikasih habis terus. Satu, zakat. Dua, hirsun. Hirsun itu ada keinginan ngaji, keinginan pengen paham. Kalau nggak ada keinginan, sulit pengen bisa ngaji. Yang serius aja susah, apalagi yang main-main kan. Tapi untuk di masyarakat nggak apa-apa, pengen hadir dulu nggak apa-apa. Karena nggak langsung pengen ngaji bisa nggak. Ada yang pengen itu apa sih malam Jumat? Ada suara apa sih? Dulu nggak apa-apa dulu apa? Sampai ada yang kita mau begini, kita mau ada apa? Udah lama-lama duduk di pinggir, di pagar liatin, nanya, nggak langsung, nanti pelan-pelan. Hirsun ada keinginan, zakain wa hirsin wastibarin, harus sabar nanti mah. Ya, ujiannya banyak, Pak Ustaz. Termasuk saya ini lagi diuji. Saya lagi diuji, ada anak santri yang sakitnya di luar biasa. Ya Allah, Allah Maha tahu yang terbaik. Sudah kita berdoa, mudah-mudahan sabar aja keluarganya. Sehat tadi, sehat. Itu sakitnya tadinya biasa aja, dikira biasa aja. Terakhir ngedrop
beberapa Jumat yang lalu, mungkin sekitar 2 minggu ya, kejang, pas diinfus agak lemes, tapi saraf suara hilang, kaki sebelah kanan nggak bisa, nggak ada tenaga, yang repot nggak ada suara, mau dirawat harus isolasi, orang tuanya, keluarganya nggak tega, bawa pulang. Ya sempat diterapi dulu kan ya. Ya sekarang dengar semakin kronis, semakin kurus, matanya kayak kosong, tapi sadarnya biasa. Jadi suaranya saraf suara kayak kena setrum. Diuji tuh orang tuanya, Masya Allah. Termasuk saya juga sama lagi diuji, ada aja ujian. Kalau kita nggak ingat takdir, kenapa anak santri yang kena ya? Kenapa kayak bandel dan kenapa? Kalau nggak sadar, ternyata jangankan setelah santri, Pak Ustaz, kiai ustaz aja banyak yang sakit. Adik saya mondok di Bogor, di Barengkok, ribuan sampai perempuan, nggak ada laki-laki. Saya pernah masuk sekali ngantar adik, saya paling ganteng, karena cewek semua. Itu suaminya, Pak Ustaz, sama itu. Saya ingat, ternyata saya, ya Allah, kenapa anak santri yang kena penyakit ini? Kenapa nggak yang sama Allah aja? Tuh kan, itu manusiawi kan, manusiawi. Ini pengen ngaji, tapi ternyata awas, Allah tahu yang terbaik. Pasti di balik itu ada manfaat. Karena setiap sakit sabar pasti ada nilai. Nah, itu saya belum termasuknya nih, Pak Sayyidin itu yang punya pondok Umul Qura, Ki Haji Barwase, terkenal kan Pori Berwasakan. Kan beliau mendampaknya sempat kena penyakit yang luar biasa, penyakit yang jarang orang punya, dari mulai stroke, dari mulai gak sadar, bahkan ya semacam itu awas jangan dianggap, karena gak semua penyakit itu siksaan, ada penyakit yang pengen naikin derajat. Nah, mohon doanya aja lah supaya keluarga diberi kesabaran. Amin ya Allah. Dan namanya Opik, pernah ikut ke sini, Opiknya juga diberi kesehatan. Terakhir terdapat informasi semakin kurus, tapi kalau dikasih makan kata keluarganya mungkin sebab dulu habis, entah penyakit apa itu. Tapi pernah ada sih, ada teman cerita, jadi kalau dikasih minum itu kalau nggak diremah mungkin sehempet juga habis. Allah alam lah, hanya Allah yang tahu, kan kita hanya ikhtiar ya, bacakan Fatihah khususnya buat Mang Opik, umumnya buat keluarga kita yang sakit. Mudah-mudahan diberi kesabaran dan kesehatan. Amin ya Allah. Ibaratkan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ingatin itu, Pak Ustaz, istrinya makhluk Pak Haji Maruf Juki, Pak Juki kan? Iya. Itu sama, diuji luar biasa. Oh iya. Ya, kalau masih ada kan? Itu udah hampir kemarinnya pas meninggal, kan saya ikut. Meninggal udah lama ya, sebelum meninggal. Saya ikut. Ditelepon sama keluarganya, anak-anak dekat juga, sebab melatih, menulis, ngobrol. Itu udah hampir 8 tahun Pak. Bahkan yang kerawatnya udah habis 3. Pertama katanya dirawat sama saudaranya. Saudaranya yang rawat meninggal, yang sakit yang masih hidup. Kemudian dirawat sama ibunya. Ibunya meninggal, yang sakit masih hidup. Dirawat sama suaminya. Karena meninggalkan cuma masih ada, Masya Allah, ujian. Mudah sabar. Itu mau lebih parah, bukan hanya nggak bisa ngomong Pak. Bukan Samsuri. Saya pernah ngejemuk 2 kali, nggak bisa gerak, hanya mata doang. Jadi kalau ini dipinggirin ya, pinggirin, Insya Allah ya. Ya tetap kita mah kalau bisa ya Allah, jangan sampai di ujian berat-berat, termasuk penyakit ya, paling penyakit ya, penyakit apa ya, bulu bisul, pusing dikit lah, pusing dikit. Ayo peluk dikit lah, ngeri Pak ya Allah. Itu berat Pak. Saya bisa ngomong sabar ya sabar, tapi saya ngebayang ya Allah pasti gimana perasaan orang tuanya kan. Ya, sampai kemarin tadi saya ini informasi di Bang Juweng, Pak Dejumuk,
Jadi mungkin belum pengalaman orang tuanya ngerawat yang begitu. Mungkin begini aja tuh, nggak dipikirin. Nggak tahunya katanya pas ketahuan dia lagi garuk berdarah, ini lumpuh. Iya. Kita dijauhkan dari penyakit ya, termasuk keluarga. Seandainya ada yang kena, diberi sehat dan diberi sabar. Amin ya. Masih bilang ngaji mah jangan berlebihan, overdosis. Takut kemalaman, nanti nggak paham ya. Cukuplah kurang lebih sejam ya. Ini baru bahasa mukadimah bahasanya, bahasa ngaji mukadimah kitab ya. Nama kitab namanya membahas apa keumumannya, nanti bahasan pertama tentang etika akhlak kepada Allah. Mudah-mudahan panjang umur, semuanya sehat, kita bisa ketemu lagi. Barakatul Quran A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi awas ya, tadi saya cerita ini bukan ngeluh, ini mah juga doanya. Nggak boleh ngeluh. Terus kedua bukan nakut-nakutin, nanti wah nggak mau mondok lah begitu, jangan. Karena sakit mah gimana Allah? Ada yang mondok sakit, ada yang nggak mondok sakit kan? Karena banyak para santri, namanya manusia pasti. Ya jangan sampai kok takut mondok. Ada yang sehat mah di pondok, makan dulu, tapi kurus mulu. Jadi itu mah mondok nggak mondok ya, kalau bagian sakit ya sakit kan. Mondok nggak mondok, kalau meninggal kan, begitu. Kayak kemarin tetangga saya, Pak Albi tuh, ini warung saya, ada Honda, bengkel Honda, ada sapinya tukang partem, adanya ngaji di saya. Itu makanya meninggal di pondok Pak. Itu mah lebih tragis, ketahuan udah jengker di kamar mandi, usut punya usut, musim hujan, orangnya ini mungkin disuruh bersih-bersih betul, apa mungkin ini sendiri, atau lagi mandi di kamar mandi, usutnya usut, kalau nggak salah kesetrum. Ya. Jeger tuh, ya, tapi ibunya tabah, malah dia nggak kapok anaknya mau, adanya malam lagi. Tapi bukan berarti semua kali gitu kan, malam lagi. Syahid. Adik saya di Lurboyo, itu di Lurboyo Pak Ustaz, hampir 3 tahun, ada yang meninggal. Ya namanya aja kan, walaupun di Lurboyo ribuan kan. Sekarang dengar-dengar kalau digabungkan pusat dengan cabang hampir ada 30.000 sana. Berapa kecamatan teman? Itu meninggal, ada aja meninggal. Ada yang meninggal kesetrum listrik, ada yang jatuh dari lantai sekian. Allahumma inna intinya mah yang penting dimanapun dan kapanpun wafat, yang penting husnul. Amin. Terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang apa? Disambi. Ayo, sambil. Bajar. Ada ini plastik kecil nggak? Ini. Buat jalan. Saya mau langsung ngaji ke Zakemis. Ada nggak? Terus terusin. Kalau nggak ada jangan. Kamar. Tapi kalau nggak ada jangan. Pergi sana dulu ya. Mau. Apa langsung ke Udah cukup? Ada. Udah gorengan aja. Udah itu jalan. Ya Allah. Udah. Cukup. Ini tambah nih. Udah, tambah saya dong jalan. Udah. Ustaz mohon maaf ya. Iya. Sekarang ngaji sono dibajuin. Oh gitu. Adanya kan. Jadi dulu mah jam 10 agak santai, sekarang jam 9 mulainya. Jadi agak terusin aja. Terima kasih. Jadi kalau lagi senggang baru
Ada tanya jawab lah ini lagi. Gitu paham lah lama juga. Biasanya malah makin remen tadi ya. Jadi sekarang biasanya jam 10. Ini pas abang meninggal, adanya kan terusin. Jam 9 kalau ngaju mulainya. Langsung dibajuin. Ustaz Berarti mohon maaf langsung ya. sana? Iya langsung sana. Ya Pak, ya. Terusin masih banyak kuenya. Ya Ustaz ya. Baik, ya sehat semuanya. Ya kamu. Terima kasih semoga berkas. Ya, duluan ya. Duluan ya. Balik. Mau terusin. Terusin kasih. Untung apa? Minah sini. Tutup bedanya.